Pemirsa, Indonesia melenggang ke semifinal Piala AFF 2020 usai menumbangkan Malaysia. Sempat dipandang sebelah mata, kini Indonesia bersiap merengkuh mahkota juara. Skuad Garuda bermain cemerlang kala berhadapan dengan Malaysia. Jual beli seragam terjadi sejak menit awal. Meski sempat dikejutkan dengan gol cepat Kogileswaran-Raj, mental anak-anak asuhan Sintayong justru semakin memuncak. Indonesia kemudian membalas dengan 4 gol lewat permainan kolektif. Hasil ini membuat Indonesia lolos ke semifinal berhadapan dengan Singapura pada Rabu besok. Meski sempat diremehkan dan diprediksi tak lolos dari grup B, nyatanya Indonesia sanggup menjadi pemuncak klasemen. Di dua pertandingan awal, Indonesia berpesta gol ke gawang Kamboja dan Laos. Ujian sesungguhnya berhasil dilewati skuad Garuda kala menghadapi juara bertahan Vietnam. Namun Vietnam justru tak berkutik membongkar rapatnya pertahanan Asnawi dan kawan-kawan. Kini pujian berdatangan untuk skuad Garuda karena menembus semifinal. Namun perjalanan masih panjang demi mencapai mahkota juara AFF. Apalagi di partai semifinal, Indonesia menghadapi tuan rumah Singapura yang didominasi oleh pemain muda. Sanggupkah skuad Garuda tampil konsisten dan kembali meraih kemenangan? Pemirsa, saat menundukkan Malaysia 4-1, bek kiri Indonesia Arhan Pratama menyumbang 1 gol indah dari luar kotak penalti. Saat ini kita sudah tersambung dengan Ibu Surati, ibunda dari Arhan Pratama. Selamat malam, Ibu. Selamat malam, Mbak. Ibu, dari video yang kami lihat yang viral juga di media sosial, ini respon keluarga nampaknya sangat meriah sekali. Ketika putra Ibu berhasil mencetak gol semalam, itu seperti apa reaksi keluarga, Ibu? Ya, senang, gembira, sangat-sangat puas dengan tercetaknya gol Arhan. Baik, seperti apa respon keluarga ketika itu, Ibu? Seperti apa luapan kebahagiaan keluarga? Ya, kita spontan aja sampai loncat-loncat kegirangan karena senang dengan gol-gol anak-anak Garuda kita. Baik, Ibu, putra Ibu ini, Arhan, sudah sejak usia berapa sih, Bu, senang sekali dengan sepak bola? Dia mulai menggeluti bola itu kelas 4 SD. Udah mulai ikut SSB Putra Mustrika Blora itu kelas 4. Baik, respon keluarga ketika akhirnya putra Ibu terpilih menjadi pemain tim nasional, seperti apa, Ibu? Ya, kami tidak menyangka kalau anak kami itu dipanggil timnas, karena anak kami itu gitu loh, tidak terlalu bagus, tapi ya ternyata alhamdulillah dipanggil juga. Baik, ketika itu respon putra Ibu maupun reaksi dari keluarga seperti apa, Ibu? Ya, kami sebagai orang tua selalu mendukung apa yang dia raih, dan dia juga bangga dengan ini, timnasnya ini. Ibu, kemarin pada saat anak Ibu bertanding lawan Malaysia dan berhasil mencetak 1 gol, sebelum Piala AFF ini dimulai dan putra Ibu berangkat ke Singapura, Ibu ada keyakinan nggak, Bu, anak saya pasti akan ngegolin setidaknya 1 gitu? Kalau Ibu tidak mengharapkan anak saya itu mencetak gol, tapi itu rezeki dia. Ya kan, dia pemain belakang. Jadi ya kami mengikuti alur permainan dia, ternyata dia mencetak gol juga, dan alhamdulillah. Baik, terima kasih Ibu Surati telah bergabung bersama kami di iNewsroom. Selamat sekali lagi atas keberhasilan putra Ibu. Terima kasih Ibu, sehat-sehat selalu.
Ya. Dan pemirsa, kemenangan atas Malaysia tadi malam membuka harapan dan peluang bagi timnas Indonesia juara Piala AFF. Kita akan mengulasnya bersama pengamat sepak bola Bung Tommy Welly. Selamat malam, Bung Toel. Selamat malam, Mbak Anza. Baik, Bung Toel, kalau misalnya dilihat dari pertandingan-pertandingan sebelumnya, khususnya Piala AFF, biasanya Indonesia itu di awal turun dulu performancenya, kemudian naik, belum sampai final udah turun. Kalau tahun ini bagaimana pendapat Anda? Apakah akan berjaya juga di final atau seperti tahun-tahun sebelumnya jadi forever runner up? Ya, turnamen memang situasi yang berbeda dengan kompetisi. Jadi harus bisa ngatur grafik, jadi peaknya harus terus naik. Sedang terjadi, jadi nggak langsung kenceng juga sih di awal. Artinya begini, waktu lawan Kamboja, lawan Laos, kita nggak anggap itu sebagai isu sepak bola, karena Kamboja dan Laos levelnya memang ada di bawah Indonesia. Maka ukuran kita adalah saat menghadapi Vietnam dan semalam lawan Malaysia. Lawan Vietnam dengan strategi yang berbeda, lebih bertahan habis-habisan, kita mampu menahan imbang. Artinya atas nama strategi Sinteyong memilih bertahan. Was-was memang, khawatir memang, tapi kemudian semalam menunjukkan bahwa tim ini punya kemampuan untuk ofensif juga, untuk menyerang juga. Jadi saya pikir grafiknya itu terbangunlah. Dan saya berharap belum sampai puncak. Meski semalam penampilan tim nasional sangat mengesankan. Baik, nah itu dia, Bung berbicara soal perbedaan strategi di antara pertandingan semalam dengan 3 pertandingan sebelumnya, terutama dengan Vietnam yang memang lebih banyak defensif, lebih banyak bertahan. Apakah nanti di semifinal juga akan menerapkan strategi yang berbeda? Tentu pasti ada strategi berbeda dalam hal bisa saja formasi dan komposisi pemain bisa saja. Tetapi karena semifinal itu adalah knockout game, jadi akan ditentukan dalam 2 pertandingan, mungkin bisa berbeda. Tapi memang pilihannya adalah do or die, jadi akan habis-habisan di semifinal. Karena tahapan sepak bola itu kan dan final, maka intensitasnya harus lebih tinggi begitu memasuki semifinal, karena stage-nya tahapannya lebih tinggi lagi gitu loh. Nah, ini yang sebetulnya menjadi situasi yang secara teknikal adalah bagaimana Sinteyong nanti mempersiapkan timnya, karena itu tadi ke babak berikutnya tantangannya lebih berat, tekanannya lebih berat, dan itu bagaimana pelatih harus mempersiapkan para pemainnya nanti. Baik, Bung Toel, berbicara soal tekanan yang lebih berat adalah pemain ke-12 yaitu penonton. Next, lawan Singapura. Singapura menang tuan rumah, tentunya pendukungnya akan lebih banyak. Biasanya ada terjadi masalah di mental anak-anak ini. Tanggapan Bung Toel seperti apa? Oke, yang pertama main di Stadion Nasional Singapura, kapasitasnya 5. Nah, situasi pandemi ini kan hanya diizinkan kapasitas 10.000. 10.000, Pak, supporter kita akan dapat jatah juga sekian ribu entah berapapun gitu loh. Katakanlah kalau 6.000, 7.000 pendukung Singapura, sehebat-hebatnya menurut saya sih tidak akan terlalu memberikan tekanan lah buat tim nasional Indonesia. Justru sebetulnya problemnya adalah di internal tim. Faktor tadi bahwa materi pemain kita adalah generasi baru timnas yang masih muda. Tadi Pratama Arhan yang baru saja ibundanya diwawancara, besok itu genap 20 tahun. Kelahiran 21 Desember 2001. Artinya problem anak muda seringkali inkonsisten. Ya, itu. Bagus, agak sedikit drop. Tapi saya optimis melihat bagaimana Sinteyong menutupi sisi itu. Karena overall semalam lawan Malaysia, seluruh pemain yang kategorinya muda itu seolah-olah dia nggak peduli dirinya muda, dia nggak peduli jam terbangnya masih minim, mereka main lepas dan sangat percaya diri. Terutama sebagai salah satu contoh Pratama Arhan, main sangat percaya diri sekali.
Nah, baik. Terkait masalah mental anak-anak muda ini, Bung Toel, seperti apa yang dilakukan Coach Shin untuk supaya mereka lebih stabil agar nanti nggak mudah jiper di semifinal ataupun mudah-mudahan nanti ketika masuk final? Yang saya lihat, yang saya amati pendekatannya ya. Jadi kepercayaan dan fairness yang diberikan oleh Coach Shin Tae-yong itu membuat para pemain muda tadi yakin, pede saat diturunkan sebagai pemain pertama ataupun sebagai pemain cadangan. Contoh, ketika Evan Dimas yang senior, yang kapten kesebelasan tidak dimainkan, maka pemain yang mudanya menjadi tidak minder. Karena apa? Pelatih kasih kepercayaanku. Pratama Arhan itu kan generasi baru tim nasional. Witan Sulaiman, Ramai Rumaki, Ricky Kambuaya secara usia oke lah senior 25, 26. Tetapi kan secara jam terbang juga masih minim sebetulnya. Cuma yang saya lihat kepercayaan diri dan sentuhan dari Shin Tae-yong ini yang bikin para pemain yakin dengan kemampuannya. Baik, Bung Toel, ini ada satu pemain bintang yang baru bisa main di terakhir-terakhir, yaitu Egy Maulana Fikri. Nanti kira-kira ketika Egy Maulana Fikri ini masuk dengan kondisi strategi dan permainan yang kemarin, apakah akan diacak-acak lagi sehingga bisa menyeimbangkan atau tetap, atau bagaimana? Takutnya malah yang kemarin sudah solid terus masuk pemain bintang malah jadi buyar yang kemarin. Ya, saya nggak yakin meskipun Egy nanti bergabung dengan timnas di Singapura akan langsung mendapatkan kepercayaan dari Shin Tae-yong untuk tampil sebagai starter. Saya nggak yakin. Karena apa yang ditampilkan di lini depan, terutama di barisan kuartet gelandang serang dari Indonesia kemarin, Irfan Jaya, Witan Sulaiman, Ramai Rumaki, Ricky Kambuaya, sudah sangat padu menurut saya sih. Dan itu sudah mulai terbentuk ketika Baik. Jadi saya pikir terlalu riskan bisa mendadak Egy Maulana Fikri masuk di babak semifinal. Baik, Bung Toel, pertanyaan terakhir. Kenapa sih Indonesia ini dikenal sebagai negara spesialis runner up atau mentok di juara 2? Itu kenapa ya kira-kira, Bung? Kenapanya? Karena 5 kali runner up Piala AFF. Sejak AFF 96, 5 kali runner up. Satu kali pelatih Malaysia pernah bilang bahwa mungkin sambil bercanda kepada saya, dia bilang Indonesia seringkali gugup di panggung besar. Yang dia maksud adalah saat memasuki partai final gitu loh. Dan semoga hal itu sekarang sudah bisa diatasi oleh Shin Tae-yong. Perlahan dia membangun kepercayaan diri dan kolektivitas yang bagus di timnas ini. Semoga handicap itu, barrier itu bisa teratasi tahun ini. Meski sebetulnya kita bicara bahwa ada 2 pertempuran besar semifinal dulu yang harus dilewati, yaitu lawan Singapura. Baik. Terima kasih Bung Tommy Welly, pengamat sepak bola, telah bergabung bersama kami di Newsroom. Pemirsa, polisi memburu pelaku tabrak lari sepasang kekasih di Nagreg, Jawa Barat dan membuang jenazahnya di Jawa Tengah. Kami akan hadirkan informasinya usai jeda.